Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Anis Zohriyah MM selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Zakiyah dengan NIM 2012-5001, yang kedua Siti Nurjana dengan NIM 2012-5009, dan yang ketiga Tia dengan NIM 2012-540. Kami akan memaparkan materi dengan judul Perencanaan Penuntasan Wajib Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materinya. A. Rasional penuntasan wajib belajar. Upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan merupakan dua hal yang dapat dipertentangkan dalam penentuan prioritasnya. Pertama, berdimensi kuantitas atau jumlah yang harus terakses ke dalam sistem pendidikan. Yang kedua, berdimensi kualitas yang lebih mengutamakan aspek kinerja sistem pendidikan. Aspek pemerataan pendidikan menjadi sorotan elit politik, dengan argumentasi masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang kini masih rata-rata setara SD. Sementara upaya aksesibilitasnya menghadapi banyak kendala seperti masih tingginya angka putus sekolah dan mengulang kelas, rendahnya tingkat sosial ekonomi penduduk, rendahnya tingkat melanjutkan dari SD atau MI ke SMP, dan rendahnya angka partisipasi pendidikan. Sementara aspek mutu pendidikan dasar menjadi keprihatinan banyak pihak karena rendahnya daya serap siswa SD atau MI dan SLTP, rendahnya daya saing lulusan untuk mendapatkan kesempatan lanjut dan kesempatan kerja, serta terdapat tanda-tanda melemahnya sikap hidup positif dalam bentuk budi pekerti yang baik sebagai perwujudan hasil pendidikan berkualitas. B. Rasional peningkatan mutu pendidikan. Studi tentang mutu pendidikan persekolahan, khususnya SLTP sebagai objek utama sasaran wajib belajar, dilakukan dengan mengambil kasus 2 SMP negeri di Bengkulu, 2 SMP negeri di Ujung Padang, serta 2 SMP negeri dan 1 SMP swasta di Jawa Barat. Penentuan sekolah diserahkan kepada Dinas Pendidikan masing-masing dengan ketentuan bahwa sekolah yang ditetapkan sebagai sampel di suatu wilayah harus memiliki perbedaan dalam kualitas, kinerja, dan karakteristiknya. Hasil kajian terhadap 7 sekolah sampai mengindikasikan bahwa sekolah yang kinerjanya baik, efektif, dan menunjukkan keunggulan dalam hasil-hasil yang ditapainya. Di sini ada beberapa poin, diantaranya kepemimpinan kepala sekolah yang handal, masukan murid dengan NIM yang baik atau unggul dan rata-rata berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Implementasi kurikulum sesuai dengan standar, didukung oleh pelibatan partisipasi masyarakat dalam bentuk bimbingan belajar dan paket-paket khusus. Sumber-sumber belajar yang memadai dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi, identik dengan kepemimpinan mandiri model Dedi Permadi. Fasilitas layanan kemuridan yang memadai. Sebagian besar keuangan operasional sekolah didukung melalui hasil pelibatan potensi masyarakat. Suasana kerja di sekolah yang kondusif dan melaksanakan open management. Terjalinnya hubungan sekolah dengan pihak orang tua atau BP3 atau komite sekolah, instansi pembina, yaitu Dinas Pendidikan dan Kemendag Provinsi, dan dengan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mendukung aktivitas sekolah. Pelibatan guru-guru, siswa, orang tua siswa, atau di sini BP3 atau komite sekolah, serta konsultasi dengan pihak pembina dalam pengambilan keputusan. Terbuka bagi kegiatan penelitian dan pengembangan sekolah. Inti dari kriteria keberhasilan tersebut terletak pada kemampuan kepemimpinan kepala sekolah yang handal dan profesional. Berdasarkan hasil studi tersebut, direkomendasikan perlunya pemberdayaan kemampuan profesional kepala sekolah yang berintikan manajemen mutu berbasis sekolah, yaitu school-based
quality management atau kepemimpinan mandiri yang dirumuskan dalam rekomendasi pada model 2 berikut ini. Peningkatan pelibatan partisipasi masyarakat, model Lim-Wesliman. C. Kriteria penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, semua anak usia 7-15 tahun tertampung di lembaga pendidikan, baik pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Yang kedua, semua lulusan SD atau MI melanjutkan ke SLTP atau yang sederajat sampai tamat. Yang ketiga, meningkatnya mutu komponen masukan dan layanan atau proses pendidikan. Yang keempat, meningkatnya mutu lulusan yang tercermin dalam kontinuitas kenaikan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Kesimpulan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan ke salah satu pihak. Pendidikan yang dilandasi oleh kebersamaan dalam penyelenggaraannya akan terjamin keberlangsungan, mutu, serta hasil daripada proses belajar mengajar yang diharapkan. Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan. Selain itu, program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 sekolah dasar SD atau Madrasah Ibtidaiyah MI hingga kelas 9 sekolah menengah pertama SMP atau Madrasah Sanawiyah MTS. Begitupun dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, di mana mereka harus lebih memperhatikan kondisi pendidikan, tidak hanya mewajibkan 9 tahun pendidikan dasar tanpa ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sudah sepatutnya negara kita memperhatikan pendidikan, tidak hanya mewajibkan 9 tahun pendidikan dasar tanpa ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sudah sepatutnya negara kita memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan melaksanakan apa yang menjadi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Baiklah, pemaparan materi telah usai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.